Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D, mata kuliah kecerdasan buatan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu kecerdasan buatan dengan menggunakan Prolog atau logic programming, dengan kasus yang kami bawa yaitu adalah pencarian jam kosong di kelas FT1J. Terima kasih kepada Bapak Dr. Radia yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi maupun yang telah membimbing kami di dalam kelas ketika saat mengajar. Next. Oke. Kelompok kami di sini terdiri atas yang pertama yaitu Naila Nur Fadila, lalu yang kedua ada Feiza Putri, lalu yang ketiga ada Septiana, lalu yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Iqmal Riza. Untuk instalasi tools yang digunakan akan dijelaskan oleh Feiza Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi tools yang digunakan. Tools atau aplikasi yang kami gunakan di sini adalah SWI Prolog AMD64 Multithreaded versi 9.0.4. SWI Prolog atau Swiss Institute for Artificial Intelligence Prolog adalah salah satu implementasi dari bahasa pemrograman Prolog yang populer. Prolog adalah bahasa pemrograman logika yang digunakan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pemecahan masalah berbasis pengetahuan. Berikutnya ada tahapan instalasi SWI Prolog. Bisa dilihat di layar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan kerja tools yang ada di dalam SWI Prolog akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada editor code. Seperti pada umumnya editor code ini untuk membuat, mengedit, dan menyimpan file di dalam Prolog ini. Lalu yang kedua ada debugger untuk melacak dan memahami eksekusi dari program. Lalu yang ketiga ada REPL atau Read Eval Print Loop untuk menjalankan pernyataan Prolog secara interaktif. Lalu yang keempat ada grafik dan visualisasi untuk membuat grafik dan visualisasi di dalam SPI ini. Lalu yang kelima yaitu ada manajemen proyek. SPI Prolog di dalamnya terdapat manajemen proyek untuk mengelola direktori kerja, memisahkan kode menjadi berkas-berkas terpisah, dan menyediakan struktur yang jelas. Lalu yang keenam yaitu ada basis data, sehingga SPI Prolog ini dapat menyambung ke dalam basis data yang ada maupun di dalam SQL. Lalu yang ketujuh yaitu ada pustaka bawaan dari SPI Prolog. Yang kedelapan ada GUI atau antarmuka pengguna grafis. Lalu yang kesembilan ada dokumentasi dan bantuan. Lalu yang terakhir ada komunitas dan dukungan. Nah, itu merupakan lingkungan kerja dari tools SWI Prolog ini. Untuk yang selanjutnya mengenai solusi dari nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai persoalan kasus yang kami bawa, yaitu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu pencarian jam kosong di kelas FT1J. Dengan beberapa informasi yang diketahui seperti mata kuliah, hari, dan jam di mana mata kuliah berlangsung di kelas tersebut. Dan untuk solusi dari persoalan kasus ini akan disampaikan oleh Naila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kami melakukan solusi dengan implementasi langsung ke dalam kode SWI Prolog. Berikut adalah kode yang kami gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Di bagian atas ada fakta-fakta tentang jadwal di kelas FT1J, dari mulai mata kuliah, kemudian jam awal, jam akhir, sampai dengan harinya. Nah, setelah kita melengkapi fakta-fakta yang ada pada kelas FT1J, kemudian kami membuat beberapa rules atau lebih tepatnya 3 rules. Yang pertama ada rules untuk mencari waktu yang kosong. Itu rentan waktu, misalkan kita ingin mencari waktu antara pukul 10 sampai pukul 18 atau apapun itu yang kita ingin tahu gitu. Apabila kelasnya kosong, maka akan mengembalikan hasil jam kosong. Kemudian apabila kelasnya terisi atau seperti apa yang ada tertera pada fakta, maka akan menghasilkan nilai kosong atau tidak ada jam yang kosong. Kemudian di sini juga ada rules tentang apabila kita ingin mengecek kelangsungan dalam artian jam itu sendiri, misalkan hari Senin jam 9, apakah ada kelas atau tidak. Nah, apabila apakah kosong atau tidak, apabila kosong maka akan menghasilkan false, dan apabila kelasnya terisi maka akan menghasilkan true. Kemudian di sini juga ada rules validasi untuk mengecek apakah format itu benar atau tidak. Untuk lebih jelasnya, next dulu. Nah, ini beberapa output dari 3 rules yang kami buat.
Untuk lebih jelasnya mungkin akan langsung disampaikan oleh teman saya, Septiana, pada demo. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program prolog yang telah kami buat, yaitu tentang untuk mengetahui jam kosong pada mata kuliah. Nah, di sini kita bisa mengetahui fakta-faktanya, lalu di sini kita bisa mengecek untuk waktu kosong, lalu memeriksa apakah ada kelas pada hari dan jam tersebut. Sekarang kita langsung saja kita coba untuk yang mencari waktu kosongnya. Di sini kita ya sebelumnya kita consult dulu file prolognya. Bisa juga dengan kode consult, lalu masukkan nama filenya. Nah, misal di sini kita akan mencari waktu kosong pada hari Selasa misalnya. Lalu untuk rentang waktunya kita masukkan mulai dari jam 7 mungkin hingga jam kita coba jam 15. Nah, untuk jam kosongnya karena variabel yang dicari maka biarkan saja seperti itu. Nah, langsung kita enter. Nah, pada hari Selasa jam kosongnya tuh ada pada jam 7, jam 13, jam 14, jam 15. Maka jam 8 hingga jam 12 itu ada jadwal pada hari Selasa. Bisa kita validasi dengan mengecek dari fakta. Nah, ini hari Selasa dari jam 8 hingga 10 diisi oleh mata kuliah Data Science, lalu 11-12-nya diisi oleh mata kuliah PDT. Maka kode tersebut sudah berjalan dengan baik. Lalu kita coba untuk yang untuk memeriksa apakah jam tersebut ada kelas. Kita cek misal hari Selasa atau hari lain-lain, misalkan Rabu. Nah, di jam misalkan kita coba untuk jam yang ada kelasnya, jam 7 misalkan. Sorry. Aduh. Nah, Rabu misalkan jam 7. Jika pada hari dan jam tersebut ada, maka hasilnya akan true. Jika tidak ada kelas, kita coba di luar jam yang ada kelasnya jam 17. Maka hasilnya akan false. Mungkin segitu saja demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi mengenai kecerdasan buatan dengan menggunakan Prolog dengan kasus yaitu pencarian jam kosong di kelas FT1J. Kami berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton maupun kami materi ini. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam penyampaian materi kali ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.